Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran An-Nur semester 7 Prodi IAT dan PAI. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kuliah kita untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Pada semester yang lalu kita sudah mengambil pengantar ilmu qiraat. Untuk kali ini, selama semester ini kita akan mengambil kaidah umum qiraat 7 ya, kaidah umum qiraat 7. Diharapkan dari 2 semester ini, 4 SKS ini, para mahasiswa punya sedikit gambaran tentang apa dan bagaimana qiraat. Kalau pada semester yang kemarin, pada mata kuliah pengantar ilmu qiraat, kita berbicara tentang sejarah qiraat, tentang macam-macam qiraat, tentang imam-imam qiraat, tentang diskusi-diskusi seputar qiraat. Maka untuk yang kali ini, semester ini, kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip umum, kaidah-kaidah umum yang diikuti oleh para imam qiraat. Secara garis besar, nanti kuliah kita ada di 9 materi pokok tentang kaidah. Yang pertama tentang kaidah waqaf dan ibtida'. Kemudian nanti kaidah yang kedua tentang idgham dan izhar, al-idgham wa tabyin. Kemudian yang ketiga tentang mad dan qasar. Kemudian materi yang keempat tentang hamzah dan talyin. Yang kelima tentang imalah dan fathah. Yang keenam tentang tafkhim, tarqiq yang berada di ra dan lam khususnya. Kemudian yang ketujuh berbicara tentang hak ya. Jadi dalam qiraat nanti para imam itu ada berbeda-beda cara dalam membaca hak. Kemudian yang kedelapan tentang hukumnya ya. Ada yang membuang, ada yang menetapkan. Dan yang kesembilan tentang mim jamak dan hak dhamir. Inilah materi kuliah kita pada semester ini tentang kaidah qiraat yang nanti insya Allah kita akan tutup dengan praktek bagaimana membaca Al-Quran versi Imam 7. Saudara sekalian, kita pada pertemuan atau pada materi kuliah yang lalu tentang pengantar ilmu qiraat, salah satu materi yang kita bahas di sana tentang al-usul wal farsh. Al-usul dan farsh. Usul ini kita hanya kembali mengingatkan adalah bacaan-bacaan yang bisa diformulasikan dalam sebuah teori dan itu berlaku untuk seluruh kasus yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jika kasusnya sama maka bunyinya juga sama, usul ya, semacam rumus begitu. Sementara yang
sebaliknya itu al-farsh, yaitu perbedaan bacaan yang tersebar di berbagai tempat dan itu tidak berlaku umum untuk kasus yang sama. Memang hanya di situ tempatnya, sementara di tempat lain tidak. Jadi tidak bisa digeneralisir untuk kasus yang sama dengan bacaan yang sama. Itu namanya al-farsh, yang terhampar di berbagai tempat dan tidak bisa dikiaskan untuk kasus yang lama di tempat yang lain kalau ada. Itu namanya al-farsh. Sementara usul itu semacam rumus bacaan. Jika kasusnya semacam ini maka dibaca begini. Nah, di semua tempat itu sama. Itu namanya usul. Nah, pada kuliah kita ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada 9 kaidah umum yang nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, untuk pertemuan sekarang kali ini kita akan membahas tentang kaidah yang pertama, al-asl al-awwal, tentang wakaf dan ibtida. Bagaimana, di mana, kapan kita berhenti, dan di mana, bagaimana kita memulai membaca Al-Quran. Ini bahasan yang sangat penting karena dalam beberapa hal ini berkait dengan makna yang dikandung oleh Al-Quran, cara kita membaca sesuai atau tidak dengan yang dikehendaki oleh Al-Quran. Wakaf ini ya, wakaf dari sisi bahasa maknanya al-kaffu wal habsu, menahan, berhenti. Para qurra mengatakan bahwa yang namanya wakaf itu memutus suara di akhir kalimat untuk suatu masa tertentu, dipakai untuk bernafas, dan kemudian setelah bernafas itu kembali membaca, melanjutkan apa yang dibaca oleh qori tersebut. Jadi wakaf itu berhenti, memutus bacaan untuk bernafas. Setelah bernafas kemudian melanjutkan bacaan. Dalam kajian wakaf dan ibtida ini ada 2 sisi, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tahu di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai membaca. Di mana kita berhenti dan gimana kita memulai membaca. Yang pertama ini yaitu pengetahuan tentang di mana berhenti dan di mana memulai membaca, ini ditentukan oleh makna. Ditentukan oleh makna. Sementara yang kedua adalah dalam studi wakaf dan ibtida ini adalah bagaimana kita berhenti dalam sebuah kalimat, bagaimana kita membacanya, kemudian bagaimana kita memulai membacanya. Jadi ini perspektif tentang pengungkapan, berkait erat dengan tasrif dan berkait erat dengan bacaan. Sementara yang pertama tadi berkait erat dengan makna. Jadi yang pertama tadi dilihat dari kebenaran dari sisi makna, kemudian yang kedua ini
kebenaran dilihat dari sisi tasrifnya. Jadi bicara tentang wakaf dan ibtidah dan pentingnya kita memahami dengan baik wakaf dan ibtidah, ini sangat-sangat penting karena berkaitan erat dengan makna yang dikehendaki oleh konteks ayat tersebut. Sehingga jika kita itu keliru dalam tempat di mana kita berhenti atau tempat di mana kita memulai membaca, terbuka kemungkinan itu ada nanti memunculkan kekeliruan dalam memahami kandungan ayat yang kita baca. Benar kita wakaf, maka benar maknanya. Jika kita salah dalam wakaf, maka bisa salah dalam makna. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah menyampaikan at-tartil. Apa itu tartil itu? Beliau katakan at-tartil ma'rifatul wuquf wa tajwidul huruf. Tartil itu mengetahui di mana wakaf berhenti dan membaca huruf dengan baik. Itu namanya tartil. Tartil itu adalah kemampuan kita untuk wakaf secara benar dan kemampuan kita untuk membaca huruf secara benar. Ini dengan demikian maka kajian ini sangat penting. Kajian ini sangat penting. Sehingga ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau katakan bahwa saya lama hidup dan dari kita ada yang sudah beriman sebelum mendengar Al-Quran, dan kita juga belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar yang halalnya apa, bagaimana, haramnya bagaimana, perintahnya bagaimana, larangan bagaimana, dan seterusnya. Dan tidak kalah penting beliau katakan wa ma yambaghi ayyuqafa indahu minha. Bagaimana dan sebaiknya kita wakaf dalam bacaan-bacaan itu. Ini kajian ini mendapat perhatian yang sangat besar dari para ulama, sehingga Asy-Sya'bi mengatakan, salah satu imam tabi'in, ilmunya, fikihnya, beliau katakan, jika engkau baca kullu man 'alaiha fan, idza qara'ta kullu man 'alaiha fan, fala taskut hatta taqra wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jangan kamu berhenti sampai kullu man 'alaiha fan, berhenti, terus berhenti, tapi lanjut sampai wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini berkait dengan makna. Selanjutnya wakaf, ya. Wakaf ini kita perlu tahu di mana kita wakaf, maka kita perlu tahu juga macam-macamnya wakaf. Yang al-waqfu nau'an, wakaf itu ada dua macam. Yang pertama dikatakan ibtirari, wakaf karena terpaksa, wakhtiyari, dan wakaf manosuko, kita boleh. Ibtirari, mau tidak mau harus berhenti di situ, dan ikhtiyari adalah wakaf berdasarkan pilihan. Kapan wakaf itu dikatakan
terpaksa, yaitu jika kita kehabisan nafasnya habis dan tidak mungkin untuk melanjutkan membaca, maka itu namanya terpaksa berhenti. Jika kondisinya semacam ini, maka dimanapun kita itu sampai bacaannya tanpa melihat kandungan maknanya, kita boleh berhenti di situ. Dan nanti jika kemudian kita sudah mengambil nafas yang cukup, kita kemudian melanjutkan bacaan, dimulai di tempat yang tepat dari sisi makna. Jadi ittirari itu wakaf karena terpaksa, kita kehabisan nafas, tidak mungkin untuk melanjutkan bacaan, maka disitulah kita berhenti dan tidak masalah apakah maknanya sudah benar atau tidak karena kehabisan nafas. Setelah kita ambil nafas, maka kita membaca kembali dan dimulai dari tempat yang tepat dari sisi makna ayat tersebut. Misalnya ayat fabuhitalladzi kafaru wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Fabuhitalladzi kafaru wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kita rencananya mau membaca ayat ini tidak berhenti, maunya fabuhitalladzi kafara wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tiba-tiba sampai wallah itu kita kehabisan nafas. Fabuhitalladzi kafara wallah. Nah, ini terpaksa harus berhenti. Padahal dari sisi makna nggak bagus. Ini nggak masalah. Karena terpaksa kita kehabisan nafas di situ. Kemudian kita tidak lagi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini waqaf ittirari. Sedangkan wakaf ikhtiari, wakaf yang kita itu bebas untuk memilih, ini punya beberapa hukum. Tergantung di mana kita berhenti. Di sana ada satu wakaf tam, dua wakaf kafi, ketiga wakaf hasan, dan keempat wakaf sunnah. Ini macam-macam wakaf ikhtiari. Wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf sunnah. Kita akan masuk satu persatu dari 4 macam wakaf ikhtiari. Yang pertama al-waqfut tam, wakaf tam sempurna. Gimana ukurannya? Wa huwa alla yakuna dil kalamil ladzi taqifu alaihi ta'alluqun bima ba'dahu min nahiyatil lafzi awil makna. Wakaf di tempat di mana tempat itu sudah tidak punya keterkaitan dengan lafadz yang setelahnya, baik dari sisi lafadznya maupun dari sisi maknanya. Jadi memang sudah sempurna, berhenti di situ, dan tempat pemberhentian itu tidak punya keterkaitan dengan lafadz yang setelahnya, baik dari sisi lafadz maupun dari sisi maknanya. Ini namanya wakaf tam. Misalnya kita membaca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, berhenti di situ. Kemudian kita lanjut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berhenti di Maliki Yaumiddin, itu wakafnya wakaf tam. Mengapa?
karena dari sisi maknanya tidak ada keterkaitan antara ayat ini dengan ayat iyyaka na'budu. Dari sisi lafadz, dari sisi i'rab juga tidak ada keterkaitan antara maliki yaumiddin dan iyyaka na'budu. Misalnya lagi, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita berhenti wa huwa bikulli syai'in alim, kemudian ibtida wa idh qala rabbuka. Pemberhentian di alim ini namanya tam karena ayat ini dari sisi makna maupun dari sisi lafadz tidak punya kaitan dengan ayat setelahnya yang berupa wa idh qala rabbuka lil malaika. Perlu kita ketahui juga bahwa kadang-kadang waqaf tam itu bisa berada tidak di akhir ayat. Tidak berada di akhir ayat, bisa di tengah ayat waqafnya tam. Misalnya ayat wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Surat Saba ini berbicara ya tentang kebiasaan para orang-orang yang memasuki daerah tertentu untuk menjajah. Itu masyarakat pribuminya biasanya menjadi masyarakat yang dihinakan, adillah. Wa kadzalika yaf'alun ayatnya. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini sudah sempurna ayatnya dari sisi makna maupun dari sisi lafadznya. Tidak ada keterkaitan dengan kalimat setelahnya wa kadzalika yaf'alun. Di mana wa kadzalika yaf'alun itu ujung ayat. Nah, ini bisa saja waqaf tam berada di tengah ayat, tidak di akhir ayat. Yang penting yang namanya waqaf tam itu waqaf di tempat yang dari sisi makna maupun dari sisi lafadznya tidak ada kaitannya dengan setelahnya. Kemudian selanjutnya kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama tertentu berdasarkan tafsir dan i'rab tertentu mengatakan itu sudah sempurna. Sementara ulama yang lain mengatakan belum sempurna berdasarkan tafsir atau i'rab yang lain. Contoh, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Di ayat yang berbicara tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Untuk yang ayat-ayat mutasyabih, siapa yang mengetahui maknanya? Ulama berbeda pendapat. Yang ada yang mengatakan yang tahu hanya Allah. Kemudian yang ulama yang lain berpendapat yang tahu tidak hanya Allah tapi juga ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh dari sisi ilmu pengetahuannya. Nah, di sini maka muncul perbedaan hukum waqaf ini tam atau tidak pada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqaf di situ bagi ulama yang berpendapat bahwa yang mengetahui yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat itu hanya Allah, maka di situ waqafnya tam. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, ini sudah masalah yang lain. Sementara bagi ulama yang berpendapat bahwa tidak hanya Allah yang tahu makna ayat mutasyabihat, tetapi juga orang-orang yang ilmunya kokoh, maka
Waqaf di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah itu bukan waqaf tam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Nah, jadi karena beliau-beliau para ulama ini berpendapat yang tahu takwilnya adalah Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya. Disinilah kemudian menggeret pada hukum apakah wakafnya itu tam atau belum. Menurut sebagian ulama tam, menurut yang lain belum tam. Ini sedikit tentang wakaf tam. Kemudian yang kedua, al-waqful kafi, wakaf kafi cukup. Dikatakan di kitab ini wa yakunul waqfu kafiyan, wakaf itu kafi idza kana ma naqifu alaihi lahurtibatun bima ba'dahu fil ma'na dunal lafzi. Jika kita berhenti pada sebuah tempat, pada satu tempat yang masih punya keterkaitan dari sisi makna dengan kata yang setelahnya. Dari sisi lafadz sudah tidak ada keterkaitan, tetapi dari sisi makna masih ada keterkaitan dengan lafadz yang setelahnya. Ini namanya al-waqful kafi. Sekali lagi, wakaf kafi adalah berhenti pada sebuah tempat yang masih punya keterkaitan dari sisi makna dengan kata yang setelahnya dan tidak punya keterkaitan dari sisi lafadz dengan makna yang setelahnya. Ini al-waqful kafi. Nah, biasanya banyaknya waqful kafi itu di penghujung ayat. Di penghujung ayat. Lah, dari sisi ketercukupan atau itu punya apa? Punya tingkatan-tingkatan. Ada yang sangat cukup, ada yang cukup, ada yang lebih rendah dan seterusnya, tergantung kesempurnaan maknanya. Bahkan kadang-kadang menurut tafsir tertentu atau i'rab tertentu itu wakaf di situ wakaf kafi. Tetapi menurut tafsir atau i'rab yang lain itu tidak kafi, tidak cukup. Misalnya di ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini dan seterusnya. Dikatakan di sini fal wuqufu huna, berhenti di sini, yu'allimuna an-nasa as-sihr, kafin itu cukup. Idza ja'alta ma fil ibarati taliyah wa ma unzila 'alal malakaini nafiyah. Jika kita jadikan ma unzila 'alal malakaini, ma-nya itu manafiyah. Tetapi fa in ja'altaha mausulah kana al-waqfu ghaira kafin. Kalau ma-nya itu ma mausulah, maka wakaf pada yu'allimunan nasa sihr itu menjadi tidak kafi. Jadi ini wakaf dan ibtidah ini erat keterkaitannya dengan makna, dengan lafadz, i'rab dalam hal ini, kedudukan kata dalam sebuah kalimat ini sangat berpengaruh pada hukum wakaf dan ibtidah. Makna sebuah kata dalam kalimat itu sangat berpengaruh tentang hukum wakaf dan ibtidah. Misalnya ini tadi yu'allimunan nasa sihra, kemudian wa ma unzila 'alal malaikaini. Ma-nya itu ma apa? Itu. Ma-nya itu ma apa? Kan ma itu
macam-macam, ada manahi, manafi, ma mausul. Ya. Di sini dikatakan kalau ma-nya itu dipahami sebagai manafi, maka berhenti pada as-sihra itu wakofnya wakof kafi. Tetapi kalau ma itu dipahami sebagai ma mausulah, maka berhenti pada as-sihra itu wakofnya bukan wakof kafi. Ya, jadi rentetannya tentang wakof dan ibtida ini panjang terkait dengan pemahaman seseorang terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, khususnya bahasa Arab dalam hal ini. Baik saudara sekalian, selanjutnya kita wakof ikhtiari yang ketiga, yaitu dikatakan al-waqful hasan, wakof yang hasan, bagus. Wa yakunul waqfu hasanan idza kana ma taqifu alaihi lahu irtibatun bima ba'dahu lafdhan. La wakof hasan itu wakof di tempat yang masih punya keterkaitan dengan lafadz yang setelahnya dari sisi lafadz. Dari sisi lafadznya punya keterkaitan dengan lafadz yang setelahnya, maka wakofnya itu dinamakan wakof hasan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ya gitu. Kita wakof pada lafadz jalalah Bismillah. Ini wakofnya wakof hasan karena lafzul jalalah di sini secara lafadz masih punya keterkaitan dengan yang setelahnya, yaitu ar-Rahmani sebagai sifat dari lafzul jalalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berhenti wakof di lafadz jalalah. Alhamdulillah misalnya. Maka ini juga wakofnya hasan karena lafzul jalalah ini secara lafadz masih punya keterkaitan dengan lafadz setelahnya Rabbil Alamin. Wa qad yakunul waqfu hasanan wa qad yakunu kafiyan wataman ala takdir tsalits. Bisa saja wakof di suatu tempat itu karena tinjauan yang berbeda, bisa menurut pendapat tertentu itu hasan, pendapat tertentu itu kafi, bahkan pendapat yang ketiga bisa saja itu tam. Contoh, hudallil muttaqin, berhenti di situ, kemudian teruskan alladzina yu'minuna bil ghaib, ya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin, berhenti di situ. Kemudian ibtida alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka ini ada dalam perspektif tertentu dikatakan ini wakof hasan, perspektif yang lain mengatakan ini wakof kafi, bahkan perspektif yang lain mengatakan ini tam. Dari mana? Ya juzu an yakuna hasanan idza ja'alta alladzina yu'minun sifatan lil muttaqin. Dikatakan itu wakof hasan jika kita jadikan alladzina yu'minun itu menjadi sifat dari al-muttaqin. Wa in ja'altaha khabaral mubtada'i mahdhuf, khabaral mubtada' mahdhuf au maf'ulan li fi'lin mahdhuf kana kafian. Kalau alladzina yu'minun itu dijadikan khabar untuk mubtada' yang mahdhuf atau dijadikan maf'ul untuk fi'il yang mahdhuf,
maka berhenti di al-muttaqin itu kafi. Wa in ja'altahu mubtada'an khabaruhu wa ulaika ala hudamir rabbihim. Kalau hudal lil muttaqin alladzina yu'minun itu dijadikan mubtada, sedang khabarnya ulaika ala hudamir rabbihim, maka waqaf dalam hudal lil muttaqin itu waqaf tam. Begitulah saudara sekalian betapa jelimetnya pembicaraan tentang al-waqfu wal ibtida ini, sehingga memang kita harus terus memacu diri untuk belajar lebih banyak sehingga kita bisa waqaf dan ibtida secara benar, dan syukur-syukur kita punya argumen yang benar, yang memadai kenapa kita waqaf dan atau ibtida di suatu tempat tertentu. Baik. Kemudian yang keempat, waqaf sunnah. Waqaf sunnah wa huwa al-waqfu ala ru'usil ay, berhenti pada penghujung ayat. Ini namanya waqaf sunnah. Berhenti di ujung ayat ini tidak dibutuhkan sebuah analisa, tidak dibutuhkan alasan tertentu kenapa, dari sisi makna, dari sisi lafaz tidak dibutuhkan itu. Karena apa? Dan ini dikatakan sunnah karena berhenti di ujung setiap ayat itu kebiasaan Rasulullah. Sebagaimana riwayat dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, lima warada 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima tarwihi anhu Ummu Salamah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a qata'a qira'atahu ayatan yaqulu bismillahirrahmanirrahim thumma yaqif thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqulu arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad wa huwa haditsun hasan wa sanaduhu sahih. Ya. Ummul Mukminin Sayyidatuna Ummi Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika membaca Al-Qur'an, beliau memutus bacaannya dalam setiap ayat. Beliau baca bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian baca lagi alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Kemudian baca ar-rahmanirrahim dan seterusnya. Sehingga karena Rasulullah praktek bacaannya menurut riwayat Ummi Salamah ini adalah dengan berhenti di setiap akhir ayat apapun maknanya, maka membaca Al-Qur'an dengan berhenti di setiap akhir ayat itu namanya waqaf sunnah. Waqaf sunnah.